Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh senang kalau pagi ini kami boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semua, walaupun secara streaming, tapi di dalam roh kita semua ada di hadapan hadirat Tuhan. Untuk kita datang mencari hadiratnya dan wajahnya, kita bergaul dengan Tuhan. Dan kita percaya saudara, hari-hari ini adalah hari yang luar biasa buat kita di tahun yang baru. Karena kita percaya hari-hari ini Tuhan akan melakukan banyak surprise dalam kehidupan kita. Karena apa yang Tuhan sudah janjikan buat setiap kita, keluarga kita, bahkan bagi kota dan bangsa kita. Hari-hari ke depan ini kita akan melihat ini Tuhan akan genapi. Ya, apa yang Tuhan sudah catat dalam Yesaya 60, Tuhan akan genapi. Kita bertugas mengerjakan apa yang jadi bagian kita, dan kita percaya otomatis Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam firman. Waktu selanjutnya kami serahkan hambanya, Pak Pendeta Emmanuel, sharing firman buat kita pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat masih dalam suasana tahun baru ya. Baru 8 hari perjalanan kita di tahun ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian masih panjang. Dan ibarat sebuah perjalanan hidup, Tuhan itu memberikan kepada kita, seandainya kita ini adalah seorang pelukis, maka Tuhan memberikan kepada kita masing-masing sebuah kanvas putih, kanvas yang kosong, kanvas yang belum ada goresan apapun, dan semuanya itu kita diberi satu-satu. Nah, di atas kanvas itu kita harus melukis ya. Di atas kanvas itu masing-masing kita harus melukiskan kehidupan kita. Hasilnya memang tentu akan bervariatif. Kalau kita mengenal dalam dunia lukis, kalau kita pelajari dalam dunia melukis itu ada lebih dari 20 aliran lukisan atau aliran lukis, aliran seni lukis. Itu variatif, itu bermacam-macam. Dan setiap pelukis punya ciri khas masing-masing. Ya. Kehidupan kita ini juga punya ciri khas masing-masing, tidak bisa disamakan. Tapi yang jelas bahwa setiap kita harus memberikan goresan atau lukisan di dalam kanvas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau ibarat umur kita 50 tahun, mungkin sudah 50 lembar kanvas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dari 50 lembar itu kira-kira lukisan apa yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan di atas kanvas itu. Memang ada aliran-aliran dalam lukisan, ya, ada ciri khas tersendiri. Ada yang sifatnya ada aliran kontemporer. Ya. Nah, kehidupan kita ini juga seandainya seorang pelukis, mungkin saudara ada di antara kita ini yang punya aliran kontemporer. Amin. Ya, kontemporer. Walaupun mungkin tidak sama artinya dalam aliran lukisan kontemporer. Ada orang yang kehidupan kekristenan ini kontemporer, tempo-tempo, kurang lebih begitu ya saudara. Tempo-tempo, kontemporer, tempo-tempo baik, tempo-tempo tidak baik, tempo-tempo tobat, tempo-tempo tidak tobat, tempo-tempo sadar, tempo-tempo tidak sadar. Itu orang yang alirannya kontemporer ya. Tempo-tempo ke gereja, tempo-tempo tidak ke gereja. Nah, kurang lebih begitu, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian,
Sekali lagi saya tekankan bahwa setiap kita diberikan oleh Allah kanvas dan setiap kita diberikan kebebasan untuk melukis gambar apa yang ada di atas kanvas itu. Tuhan berikan kebebasan kepada kita untuk melukiskan. Entah itu lukisan yang sifatnya kontemporer, entah itu lukisan yang sifatnya naturalisme, entah itu lukisan yang sifatnya ekspresionisme, entah itu lukisan yang sifatnya abstrak. Nah, lukisan abstrak ini lukisan yang nggak jelas, saudara. Tapi menurut kita, tapi bagi seorang pelukis, sekalipun itu lukisan abstrak, tapi dia tetap punya alur cerita, tapi dia tetap punya tema. Karena seorang pelukis ketika dia mau melukis, tentu dia punya hayal, daya hayal, punya tema, kira-kira apa yang mau dia lukis. Bapak Ibu, kurang lebih hampir 28 tahun yang lalu, ya, 27-28 tahun yang lalu, saya pernah bermain ke Taman Ismail Marzuki, dan di sana waktu itu sedang ada pameran lukisan. Saya tidak pandai melukis, saudara ya. Saya bisa main musik, tapi saya tidak pandai dalam melukis, saudara ya. Saya tidak pandai melukis, dan saya pada saat itu bukan sebagai seorang penikmat lukisan, ya. Jadi ketika saya menikmati lukisan itu, ya saya cuma sembari lewat saja. Oh, ini bagus. Ketika teman saya tanya, kamu tahu nggak itu ceritanya tentang apa? Saya tidak tahu, karena saya bukan penikmat lukisan. Tapi yang jelas dalam setiap lukisan, walaupun itu abstrak, ya, abstrak itu nggak jelas, saudara, ya, nggak jelas. Tapi itu ada maknanya di balik lukisan itu, saudara. Nah, itulah sebabnya, saudara, ada beberapa maestro seni lukis di Indonesia ini yang cukup terkenal. Yang pertama adalah Basuki Abdullah, yang kedua mungkin saudara tahu itu yang namanya Avandi, dan ada banyak sekali, saudara, pelukis-pelukis. Kalau saudara ke Bali, mungkin saudara bisa berkunjung di Museum Antonio Blanco di sana. Dia seorang pelukis juga, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mereka punya ciri khas sendiri. Tapi yang jelas mereka berkarya, dan setiap karyanya dituangkan di atas kanvas itu. Dan orang akan menilai hasil karyanya. Makanya nggak heran, saudara, kalau saudara mengerti berapa nilai karya lukisan dari seorang maestro, itu fantastis banget, saudara ya. Salah satu lukisan dari Basuki Abdullah itu nilainya itu ada yang 200 miliar. Nah, 200 miliar itu kita nggak tahu kalau kita kerja berapa tahun, saudara ya. Kalau pendeta khotbah 200 miliar itu harus dikumpulkan berapa tahun, saya nggak tahu, saudara ya. Bayangin, saudara, sebuah karya lukisan yang nilainya fantastis, 200 miliar. Kalau saya khotbah dikumpul-kumpul 200 miliar itu sampai Tuhan Yesus datang belum nyampe, saudara ya. Nggak akan sampai ke situ, saudara ya. Nggak nyampe, saudara ya. Sampai saya lahir kembali juga nggak akan nyampe, saudara. 200 miliar, saudara ya. Ya, nggak pernah lihat juga kayak apa 200 miliar itu, saudara ya. Tapi itulah sebuah karya seni, saudara ya. Itulah sebuah karya seni. Salah satu karya seni dari Avandi nilainya juga ada yang 4,3 miliar, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Dan jangan kita pikir, cuma begitu saja. Ya, buat kita yang orang-orang bukan pecinta seni, mungkin kita berkata, cuma begitu saja kok nilainya mahal sekali. Kalau saudara tahu bagaimana lukisan dari Leonardo da Vinci, saudara, lukisan Leonardo da Vinci, berapa nilai lukisan Leonardo da Vinci? Itu fantastis sekali, saudara, luar biasa sekali, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian,
Kita harus melukiskan kehidupan kita di atas kanvas kehidupan. Setiap lembaran-lembaran itu ada ceritanya. Ketika kita masih remaja dikasih selembar kanvas oleh Tuhan, lukiskan kehidupanmu di situ. Tahun demi tahun ada lembaran, ada cerita yang kelak nanti kita akan saksikan bagaimana lukisan-lukisan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasanya saudara. Ada hal-hal yang kita tidak bisa pinjam dari orang lain. Saya bisa pinjam handphonenya Pak Hebron yang harganya mungkin 10 juta atau 5 juta. Saya bisa pinjam. Tapi saya nggak bisa pinjam talentanya Pak Hebron. Saya tidak bisa pinjam kecerdasan Pak Hebron. Saya nggak bisa pinjam, saudara. Saya nggak bisa pinjam, aku pinjam dulu umurmu setahun atau 2 tahun. Nggak bisa, saudara. Ada hal yang kita bisa pinjam, ada hal yang tidak kita bisa pinjam. Dalam melukis kehidupan kita nggak bisa pinjam talenta orang lain. Mungkin kita nggak bisa melukis, saudara. Tapi kita nggak bisa kepada teman kita yang pintar melukis, aku pinjam talentamu dulu dong untuk melukis, nanti sesudah itu saya kembalikan. Nggak bisa, saudara ya, nggak bisa. Ibu Sandra bisa main keyboard. Mungkin ada ibu-ibu lain yang nggak bisa main keyboard, tapi di jadwal WL di Menara Doa Segala Bangsa, nggak bisa telepon ke Bu Sandra, halo Bu Sandra, pinjam dulu dong skillnya untuk saya main keyboard. Nanti habis itu saya pulangin lagi. Nggak bisa, sudah. Ada hal-hal yang kita bisa pinjam, ada hal yang nggak kita bisa pinjam. Nah, dalam melukis kanvas kehidupan, kita tidak bisa pinjam. Kita harus melukis sendiri di atas kanvas itu. Dan apa yang akan kita torehkan itu tidak akan hilang. Itu akan menjadi report kita kepada Tuhan. Apa yang kita sudah torehkan di atas kanvas kehidupan kita. Semuanya tanpa terkecuali. Setiap kita harus menorehkan di atas kanvas kehidupan kita itu. Entah itu aliran naturalisme, entah itu aliran abstrak, entah itu aliran ekspresionisme, entah itu aliran fauvisme, segala macam aliran, saudara ya. Atau entah itu aliran sesat, ya tidak tahu, saudara. Tapi yang jelas nanti, saudara, setiap lukisan itu akan dibuka. Akan kita tahu, oh ternyata di usia remaja, ini lukisan saya. Amburadul, semerawut, tidak jelas. Walaupun saudara, kadang-kadang kalau kita lihat saudara dalam pameran seni lukis, kadang-kadang tidak semuanya kelihatan indah, saudara. Ya, tidak semua kelihatan indah. Seni lukis yang beraliran ekspresionisme itu kayaknya nggak proporsional kadang-kadang kalau kita lihat, saudara ya. Ada lukisan-lukisan yang sepertinya lukisan anak TK kok dipajang di sebuah pameran seni lukis yang luar biasa, yang besar gitu. Padahal cuma seperti gambar anak TK, bulatan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi buat kita yang tidak hidup di situ, saudara, kita nggak tahu nilainya apa. Tapi seorang yang penganalis, yang suka menganalisa atau senang di dalam seni lukis, dia akan menikmati lukisan. Dia akan menikmati lukisan. Salah satu lukisan dari Avandi yang judulnya Ayam Tarung, itu nilainya juga cukup luar biasa, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tahun ini lembarannya baru berjalan 8 hari, saudara ya. Tentu masih banyak. Nah, material-material dalam melukis itu juga variatif. Materinya tuh banyak, saudara. Dalam melukis ada yang materialnya menggunakan tinta. Ada yang materialnya menggunakan cat, ya. Ada yang materialnya bahkan menggunakan kuning telur. Untuk media lukis tertentu menggunakan kuning telur. Segala macam. Bervariatif, saudara ya.
cat cair, cat minyak, dan sebagainya, saudara. Tapi materi material itu bisa hapus, bisa dihapus, bisa direvisi, saudara. Tapi di atas kanvas kehidupan kita, ketika kita sudah menorehkan di atas kanvas itu, tidak ada istilah kita hapus. Yang dulu akan tetap terlihat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal tahun yang baru, kanvas kehidupan kita baru terisi 8 hari. Dan dalam usia 8 hari ini, saudara, apa yang sudah kita torehkan? Warna apa yang kita sudah torehkan? Material apa yang kita sudah torehkan di atas kanvas itu, saudara? Sekali waktu pasti Tuhan akan membukakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita itu pribadi atau pribadi yang luar biasa sekali. Dia melukis kehidupan kita, ya. Yang pertama tadi saya katakan, kita seorang pelukis, bahwa kita harus melukis di atas kanvas yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap kita diberi satu lembar kanvas untuk kita lukis di atasnya lewat kehidupan kita. Tapi Tuhan sendiri juga pribadi, maestro dari segala maestro seni lukis. Di mana Tuhan melukis kehidupan kita? Di mana Tuhan melukis kita? Yesaya 49 ayat yang ke-16, Yesaya 49 ayat yang ke-16. Jadi pesan yang pertama adalah, mari kita lukis kehidupan kita di atas kanvas yang Tuhan berikan kepada kita dengan natural. Ya, secara natural dan dengan natural, alami, ya, nggak ada kemunafikan. Kita harus secara natural melukis kehidupan kita di atas kanvas. Dan yang kedua, pesan yang kedua, percayalah, karena Tuhan kita adalah pribadi yang luar biasa. Dia maestro dari segala maestro lukis yang melukis kehidupan kita, yang tentu Tuhan akan memperhatikan kita setiap saat, setiap waktu, memperdulikan kita setiap saat, setiap waktu. Tahun 2021 baru berjalan 8 hari, tapi percayalah, maestro kelukis atau maestro di atas segala maestro lukis, yaitu Tuhan kita, Bapa kita, melukis kehidupan kita. Dan itu akan diperhatikan. Tidak ada seorang pelukis yang tidak menghargai hasil lukisannya. Ya. Tidak ada seorang pelukis yang tidak menghargai hasil karyanya, saudara. Yesaya 49 ayat 16, Tuhan berkata, lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Perhatikan ayat 16 ini, lihat aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua itu ada tertulis, ada terlukis di atas telapak tangannya Tuhan. Artinya apa saudara? Setiap saat, setiap waktu kita pasti diperhatikan oleh Tuhan. Haleluya. Ada di sini dalam satu hari tidak pernah melihat telapak tangannya. Ada saudara? Apalagi di masa pandemi ini saudara, sebentar-sebentar cuci tangan, lihat tangan. Sebentar-sebentar cuci tangan, lihat telapak tangan. Ya, artinya apa saudara? Tidak mungkin Tuhan tidak memperhatikan kita. Sama seperti kita. Setiap kita sebentar-sebentar mau makan, lihat telapak tangan. Masih kotor atau enggak. Hanya orang yang ceroboh mau makan, enggak lihat tangannya kotor atau bersih. Ya. Sedang orang yang kelaparan pun, kalau mau makan, dia tetap lihat tangan, saudara. Saya lihat, tukang-tukang bangunan, atau orang-orang yang kerja bersihin drainase atau bersihin got itu, saudara,
waktu mau makan, selapar-laparnya, dia tetap lihat tangannya, terus cuci tangan, perhatikan. Parah-parahnya itu, dia tetap memperhatikan telapak tangan. Artinya apa? Tidak mungkin seseorang tidak memperhatikan telapak tangannya. Dalam satu hari pasti ada, walaupun sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin 30 kali. Artinya apa? Kalau Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya, yakin, percayalah bahwa Tuhan setiap saat memperhatikan kita. Haleluya. Amin. Tuhan setiap saat memperhatikan kita, seperti kita memperhatikan tangan kita. Tuhan setiap saat memperhatikan kita. Jadi jangan takut apapun yang akan terjadi 2021. Tuhan perhatikan kita. Jangan takut krisis. Krisis itu dari dulu, ya. Bagi yang usianya di atas 60, sudah berapa kali melewati krisis, ya. Usia saya berapa kali lewati krisis, saudara, ya. 80-an ada krisis, 98 ada krisis, 2008 ada krisis, 2000 berapa ini? 21 ada krisis. Minimal saya sudah melewati 4 krisis. Tapi toh faktanya sampai hari ini tetap eksis. Haleluya. Walaupun krisis tapi tetap eksis, saudara, ya. Nggak mati juga, saudara, ya. Dulu ada virus SARS, saudara, ya. Virus SARS nggak mati juga, saudara. Bisa terlewati juga, saudara, ya. Jadi percayalah, saudara. 2021. Kalau Tuhan masih punya rencana untuk kehidupan saudara dan saya, mau virus COVID-19 atau COVID-20 atau COVID-21, misalkan kalau ada, saudara, kalau Tuhan masih punya rencana untuk hidup kita, bagi pekerjaannya, pasti kita bisa melewati semuanya itu. Haleluya, saudara. Jadi percayalah, ya. Percayalah bahwa Tuhan melukis kita di telapak tangannya. Setiap saat kita lihat telapak tangan kita, Tuhan pun setiap saat juga memperhatikan kita, memperdulikan kita. Ya, 2020 ini hampir semua orang mengatakan tahun yang berat, tahun yang sulit, ya, tahun yang menegangkan, saudara, ya. Tapi puji Tuhan, toh faktanya kita bisa lewati juga sampai tahun 2021. Haleluya, saudara, ya, kita bisa lewat. Kenapa? Tangan Tuhan selalu menolong kita. Tangan Tuhan selalu. Amin, haleluya. Tuhan melukis kita di telapak tangannya. Kita harus melukis di atas kanvas kehidupan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Setiap satu orang satu lembar, dan kita harus melukis di atasnya. Entah kita seorang pelukis yang ekspresionis, seorang pelukis yang naturalis, seorang pelukis yang fantastis, atau mungkin aku nggak bisa melukis, aku cuma bisa berhayal. Wah, saudara, itu yang bahaya, saudara. Nanti masuk surga cuma hayalan, saudara, ya. Harus benar-benar melukiskan kehidupan kita. Torehan setiap langkah hidup kita itu adalah torehan tinta di atas kanvas kehidupan. Bapak Ibu, jangan takut tahun 2021. Karena kita dilukis oleh Tuhan di telapak tangan. Dan Tuhan pasti perhatikan kita. Walaupun krisis, pasti kita bisa tetap eksis. Haleluya. Semakin krisis, semakin banyak orang eksis. Eksisnya di mana? Eksisnya di media sosial. Eksis di media sosial, ya, sedikit-sedikit jepret, tetap eksis, saudara, ya.
Walaupun dilarang berkerumun, tapi Natal tetap berkerumun. Masih jepret. Wah, saudara. Nah, sekarang pecah rekor 9.000, saudara ya. 9.000 satu hari, saudara ya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan melukis kita di tangannya. Namun demikian kita nggak boleh ceroboh, saudara ya. Kita nggak boleh ceroboh. Aku dipelihara Tuhan, nggak bisa. Tetap ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, jangan menyerah, jangan takut. Yang ada mungkin ada yang kena COVID, percayalah bahwa Tuhan sanggup. Tapi kalau toh pada akhirnya harus mengalami yang terpahit. Bukan berarti orang yang kena COVID lebih sakit, belum tentu ya. Maksud saya bukan berarti orang yang kena COVID terus meninggal itu lebih susah, belum tentu saudara. Bisa jadi dia lebih enak karena sudah ketemu sama Tuhan Yesus. Haleluya, kita belum ketemu saudara. Kita belum ketemu langsung sama Tuhan Yesus. Itu teman-teman saya ada beberapa yang sudah meninggal karena COVID. Sudah ketemu sama Tuhan Yesus. Udah nggak rindu lagi. Kerinduannya sudah terpenuhi, dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, kita belum ketemu sama Tuhan Yesus. Ada yang mau ketemu sama Tuhan Yesus? Haleluya. Belum. Di alam roh dulu, di alam roh. Ya, di alam roh dulu. Ya. Pastilah itu harus ketemu Tuhan Yesus walaupun dalam roh. Iya. Kita ini kadang heran ya. Mau mendoakan bangsa-bangsa, Pak. Jangan dulu ketemu Tuhan Yesus, Pak. Haleluya ya. Katanya Tuhan, aku rindu ketika dipanggil. Proyeknya banyak, Pak. Masih banyak proyeknya. Haleluya. Ya kan? Tuhan, aku rindu. Ketika Tuhan bilang, kalau rindu sinilah gitu. Terus kita bilang, nanti dulu Tuhan. Gitu kan. Masih belum punya cucu Tuhan. Masih belum married Tuhan. Masih belum dapet ini Tuhan. Masih belum sukses Tuhan. Lah katanya rindu. Ya rindu tapi nanti dulu Tuhan. Gitu saudara ya. Jadi saya katakan, yang kena COVID jangan menyerah. Tuhan bisa. Tetap jaga ya, cuci tangan, pakai masker, dan apa saudara satu lagi, jaga jarak ya, jaga jarak ya. Yang saya khotbahkan, cuci tangan, kelakuan kita harus bersih, perbuatan harus bersih, pakai masker, mulutnya jangan comber, mulutnya jangan ngecombreng, mulutnya pakai masker itu tindakan simbolis punya makna rohani yang besar ya. Jangan cuma sekedar punya pakai masker tapi kalau mulutnya masih ngecombreng nggak ada artinya juga saudara. Karena itu nanti dilukis saudara. Setiap combrengan kita itu dilukis di atas kanvas ya. Jadi pakai masker tapi kalau hatinya masih ngecombreng juga nggak ada gunanya ya. Jaga jarak, jauhkan dari pengaruh dunia, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan surga. Jadi 3 hal ini sebenarnya pesan Tuhan yang cukup dalam buat kita ya. Bukan sekedar karena takut COVID, bukan saudara. Kalau COVID mah pasti bisa terlewati. Tapi sesudah COVID bagaimana saudara ya? Jadi yang tidak kena COVID tetap jangan jumawa, aku punya iman terus teroboh, jangan saudara ya. Tetap kita waspada, tetap kita punya iman, Tuhan menjaga kita, melindungi kita, kita tetap waspada. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan yang Tuhan jaga. Lukislah sesuatu yang baik, lukislah sesuatu yang indah, walaupun saudara bukan seorang pelukis. Lukislah hal-hal yang indah di atas kanvas itu. Karena itulah yang nanti akan mendapatkan reward dari Tuhan, ya. Kalau selamat pasti selamat, ya. Orang yang percaya kepada Yesus selamat, ya selamat. Tapi kan kalau selamat doang nggak ada rewardnya di sana, nggak ada mahkotanya di sana,
Yang lain pakai mahkota, dia sendiri tidak pakai mahkota, kan nggak enak, saudara ya. Jadi lukislah sesuatu yang indah. Lukisan Basuki Abdullah ada yang bernilai 200 miliar. Lukisan kehidupan kita nilainya sangat luar biasa sekali, lebih dari 200 miliar. Kalau kita melukis dengan indah, melukis dengan baik di atas kanvas kehidupan kita. Mari kita lukis kehidupan kita di atas kanvas yang Tuhan berikan kepada kita dengan lukisan-lukisan yang indah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.